Ada berita menarik guys. Dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Berita menarik itu tentang bangunan lapen yang menghubungkan ruas jalan Kabupaten Laegerat ke Laembentar pada link 398 Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, dengan panjang 500 meter dan lebar 3 meter yang hanya dilewati kendaraan yang tersesat atau salah jalan tapi bisa mengalami kerusakan. Berita menarik ini dilansir di sebuah media online pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dengan judul Lapen Link 398 di Sitinjo Dairi sedikit rusak akibat dilalui truk nyasar bermuatan berat. Judul yang menarik ya, ada kata sedikit rusak di sana. Berita itu dilengkapi sebuah foto bangunan lapen dan di bawahnya diberi keterangan gambar berbunyi kondisi jalan lapisan penetrasi link 398 Laegerat Laembentar Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi yang sedikit rusak. Begini kutipan beritanya guys, proyek jalan lapisan penetrasi atau Lapen Link 398 Laegerat ke Laembentar Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, yang dikerjakan CV Kristabel sedikit mengalami kerusakan akibat dilalui mobil truk bermuatan overtonase yang nyasar dari jalan alternatif pasca putusnya jalan nasional di kilometer 6,5 Sitinjo Dairi. Manahan Berutu warga desa Laegerat yang bertempat tinggal di seputaran lokasi jalan proyek lapen tersebut Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 mengatakan, jalan yang baru diaspal itu mengalami sedikit rusak dikarenakan banyaknya mobil truk bermuatan berat yang nyasar ke jalan itu, tulisnya. Bisa merasakan keanehan pada alinea berita ini kan? Keanehan itu terletak pada kalimat jalan yang baru diaspal itu mengalami sedikit rusak dikarenakan banyaknya mobil truk bermuatan berat yang nyasar ke jalan itu, tepatnya pada kata-kata sedikit rusak. Kita bingung karena tidak bisa membayangkan bagimanalah kira-kira gambaran sebuah jalan lapen dengan kondisi sedikit rusak yang dimaksud pada berita itu. Bila kendaraan melintasi sebuah bangunan jalan kan tentu menggunakan bagian permukaan badan jalan di sepanjang jalan itu. Lalu kok rusaknya bisa sedikit dan sedikit ini acuan ukurannya apa? Tentu untuk jalan pasti menggunakan meter dan kilometer. Artinya suatu kerusakan pada jalan bisa diukur dengan satuan meter atau kalau sedikit centimeter lah. Sayang berita pada media itu hanya menyebutkan sedikit tanpa merinci kepada publik berapa sentimeter kira-kira kerusakan pada jalan itu yang dilihat oleh si wartawan pembuat berita saat meliput kerusakan yang terjadi pada jalan ini. Itulah makanya kami sebut isi berita ini agak aneh. Keanehan yang kedua, berita pada media online itu menyebutkan bahwa menanggapi hal itu Kepala Dinas PUTR Dairi Anggara Sinurat didampingi Sekretaris Priyanto Naibaho ketika ditemui di ruang kerjanya Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 mengaku sudah mendengar informasi itu. Memang informasi itu sudah kita dengar dan penyebab lapen tersebut mengalami sedikit kerusakan juga banyak kita dapat info dari warga di situ, dikarenakan banyaknya mobil truk berat kesasar ke situ. Namun pun demikian kita tetap imbau pihak rekanan agar yang layak diperbaiki ya diperbaikilah, itu kan masih masa pemeliharaan. Jadi itu tanggung jawab moral kita, ucap Anggara Sinurat. Kata-kata Kepala Dinas PUTR Dairi yang membuat kita bingung adalah memang informasi itu sudah kita dengar dan penyebab lapen tersebut mengalami sedikit kerusakan juga banyak kita dapat info dari warga di situ dikarenakan banyaknya mobil truk berat kesasar ke situ. Kepala Dinas ini kembali mengulangi kata-kata sedikit. Seperti yang sudah kita bahas di atas bagaimana mungkin publik bisa mempercayai bahwa pada suatu ruas jalan yang dilewati truk nyasar mengalami kerusakan sedikit. Sulit membayangkannya, sebagai seorang kepala dinas yang dipercayakan rakyat Dairi untuk mengurusi teknis di kabupaten ini yang tentu basic ilmunya juga berlatar belakang teknik sipil. Seharusnya dia tidak boleh berbicara bagaikan seorang pengurus partai politik atau mengeluarkan statement berbau politik begitu. Karena dia dengan latar belakang ilmu yang dimiliki pasti dapat mengetahui penyebab terjadinya kerusakan pada bangunan perkerasan jalan dengan konstruksi lapen. Dengan ilmunya dia pasti mengetahui apa-apa saja yang terindikasi ada kekurangan yang dilakukan oleh oknum pemborongnya pada jalan lapen ini. Tindakan yang seharusnya dia lakukan adalah memanggil pihak-pihak yang terkait pada pekerjaan jalan lapen ini ke lapangan dan saksikan fakta yang ada di sana lalu perintahkan PPK-nya untuk segera memerintahkan oknum rekanan untuk melaksanakan perbaikan. Itu sikap yang gentle. Seluruh isi opini ini kami buat bukan tanpa ada alasan dan dasar. Karena berita di salah satu media online yang isi beritanya membingungkan kami ini muncul setelah sehari sebelumnya media publikasi internal berita investigasi tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang berada di bawah naungan Divisi Humas Perkumpulan Li Tipikor AHICW,
Biro Daerah Dairi Papak Barat dan Karo menayangkan sebuah berita hasil liputan di lokasi pelaksanaan kegiatan ini dengan judul, "Baru berumur 3 bulan Lapen Lae Gerat ke Laem Bentar Kecamatan Sitinjo sudah rusak." Hasil liputan itu juga di-share ke grup-grup medsos yang ada di Kabupaten Dairi Papak Barat dan Karo sebagaimana yang telah ditetapkan pada statuta lembaga ini. Keesokan harinya melalui sebuah nomor WhatsApp 0813968636XXX mengaku seorang oknum wartawan di sebuah media online yang saat ini bertugas di Kabupaten Dairi menghubungi Presiden Direktur lembaga ini, dengan mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah miliknya dan dia mengaku masih keluarga dari Presiden Direktur lembaga ini. "Tolonglah tulang, itu kerjaanku, bagi tiganya kami tulang pekerjaan itu jadi kalau bisa dihapuslah berita itu," katanya. Setelah berita itu kami tayangkan, kami juga memberikan kesempatan hak jawab kepada rekanan dan PPK dari pekerjaan tersebut untuk memberikan hak jawab sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan si oknum wartawan tersebut mengatakan dia bersedia menyampaikan surat pemberian hak jawab itu kepada PPK dan rekanan dimaksud. Setelah itu menjelang siang berita yang kami katakan membingungkan tadi itu terbit dan di-share di grup medsos di sebahagian grup yang sama saat kami men-share berita yang kami tayangkan tentang Jalan Lapen ini. Entah suatu kebetulan atau tidak karena yang membuat berita itu sebelumnya telah menghubungi kami, maka kami menduga bahwa berita yang dia buat merupakan berita pesanan dari seseorang oknum yang bertujuan untuk menandingi opini di publik. Kami rasa ini tidak mendidik publik. Bukankah tugas media salah satunya adalah memberikan edukasi yang baik kepada publik? Kami tidak keberatan atas berita itu karena tidak ada hubungannya juga dengan kami, tapi tolong dong katakan fakta yang ada di lapangan. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang sedikit yang rusak katakan sedikit itu, berapa apakah 100, 200 dan seterusnya dapat dikatakan sedikit? Jangan dibuat publik bingung lah. Keanehan ketiga adalah karena adanya kerusakan pada ruas jalan negara di kilometer 6,5 Sitinjo Dairi, maka pihak terkait melakukan pengalihan bagi kendaraan berat dari ruas jalan lain. Kendaraan berat itu seperti mobil tronton dengan muatan 8 ton lebih, artinya mobil truk jenis cold diesel dengan tonase 8 ton masih bisa melewati jalan alternatif yang disediakan oleh pihak terkait. Seiring isi pemberitaan yang membingungkan kami ini dikatakan bahwa ada mobil dengan muatan berat yang nyasar tanpa menyebutkan berapa ton muatan mobil dimaksud. Dugaan kami yang nyasar itu adalah mobil truk cold diesel. Muatan kendaraan ini maksimal 8 ton. Lalu apa yang aneh? Bukankah Lapen ini merupakan ruas jalan kabupaten? Buktinya dana yang digunakan untuk pekerjaan ini berasal dari APBD Kabupaten Dairi tahun anggaran 2020. Lalu muatan tonase untuk ruas jalan kabupaten bukankah minimal 8 ton? Lalu mengapa ada kendaraan nyasar dengan tonase begitu kok jalan ini bisa langsung rusak? Padahal umur dari bangunan jalan Lapen ini baru 3 bulan. Jadi kami rasa terjadinya kerusakan pada Lapen ini yang diberitakan pada media tersebut hanyalah sebuah alibi yang dapat menyesatkan publik. Jadi kami minta kepada pihak-pihak terkait jangan mengarahkan penyebab kerusakan jalan Lapen ini ke arah opini dan perang media karena itu tidak bagus untuk pendidikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Dairi. Katakan salah kalau salah dan katakan benar kalau benar. Di beberapa spot tim investigasi kami hingga hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 telah menemukan adanya kerusakan-kerusakan dengan uraian sebagai berikut, telah terjadi seatel atau penurunan permukaan badan jalan. Kondisi ini terjadi kemungkinan besar karena lapisan bawah atau LPB Lapen ini masih labil. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya volume pemadatan yang dilakukan saat penghamparan material Lapen ini. Dugaan ini kami buktikan dengan saat melakukan investigasi menaiki mobil minibus merek Xenia. Permukaan jalan ini terasa sangat bergelombang. Fakta ini mengindikasikan adanya dugaan pengurangan volume pemadatan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Bila volume pemadatan dikurangi tentu volume material agregat yang digunakan dan sewa alat pemadat juga tentu berkurang. Patut diduga ada kelebihan bayar untuk kedua item ini. Permukaan Lapen kasar dan berpori. Kondisi seperti ini kemungkinan besar terjadi karena material Lapen tidak dapat menyelimuti secara keseluruhan material batu pecah yang digunakan dan tidak dapat menutupi semua rongga materialnya. Bahkan masih ada tonjolan material batu ukuran 10-15 cm di permukaan Lapen ini. Secara logika kita pasti sudah dapat menebak bahwa volume material Lapen yang digunakan pada pekerjaan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Patut diduga kuat ada kelebihan pembayaran untuk pengadaan material asfalt Lapen pada pelaksanaan pekerjaan ini.
Dari celah pori tersebut air meresap ke dalam susunan material agregat yang mengakibatkan bangunan ini akan mengalami kerusakan dini dan berpotensi kuat mengalami gagal umur. Padahal Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa umur bangunan adalah 10 tahun. Material aspal lapen hingga saat ini masih basah dan dapat digulung seperti permen karet. Hingga investigasi ini kami lakukan, kami menemukan bahwa material aspal lapen yang digunakan pada bangunan jalan ini masih basah dan dapat digulung dengan jari seperti permen karet. Seorang sumber kami yang sering menjadi saksi ahli pada persidangan-persidangan tindak korupsi infrastruktur di Indonesia mengatakan bahwa material aspal lapen seperti itu kemungkinan terjadi karena, pertama, aspal yang digunakan adalah aspal yang digunakan untuk pre-coat. Kedua, aspal lapen yang digunakan kemungkinan besar adalah aspal KW alias palsu. Menurut beliau saat ini banyak beredar secara diam-diam aspal KW atau palsu. Material aspal seperti ini tentu tidak memiliki daya rekat yang baik sebagaimana yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja daripada pekerjaan ini. Harga material aspal lapen yang dipersyaratkan digunakan pada pekerjaan ini tentu jauh berbeda dengan harga aspal yang biasa digunakan untuk pre-coat dan KW. Karena itu patut diduga kuat bahwa telah terjadi kelebihan bayar untuk item pengadaan aspal lapen pada pekerjaan ini dan tidak sesuai dengan spesifikasi bahan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Telah terjadi segregasi dan warna aspal lapen yang hitam ke kuning-kuningan. Hingga investigasi ini kami lakukan ditemukan bahwa secara kasat mata dapat terlihat bahwa warna aspal pada bangunan jalan ini berwarna hitam ke kuning-kuningan. Terlihat rumput juga sudah mulai tumbuh di pinggir dan sedikit di tengah-tengah permukaan jalan ini. Hal ini dapat terjadi karena tipisnya siraman material aspal yang dilakukan. Di beberapa titik telah terjadi segregasi atau terlepasnya butiran material agregat batu spilit yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa material yang berfungsi sebagai perekat pada bangunan lapen adalah material aspal lapen. Terlepasnya agregat itu karena tidak semua agregat batu pecah diselimuti oleh aspal. Mengapa tidak semua agregat dapat diselimuti? Karena tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena volume aspal lapen yang digunakan tidak sesuai dengan volume yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Mengapa tidak sesuai? Karena ada yang mengurangi. Siapa yang mengurangi? Kata Bang Pol Taksi Raja Minyak, kita tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Di mana rumput yang bergoyang? Kita tanyalah kepada Abid GAD. Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan, maka patutlah diduga kuat telah terjadi perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pekerjaan ini yang dilakukan oleh oknum pihak penyedia jasa dan pembiaran yang dilakukan oleh oknum pihak pengguna jasa. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum yang ada di wilayah hukum dairi supaya dugaan-dugaan kami ini dapat menjadi terang benderang secara hukum agar publik dan rakyat dairi tidak bingung. Ayo lakukan segera penyelidikan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Jangan Anda katakan tidak tahu karena kami baru saja memberitahukannya. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara khususnya masyarakat Lae Gerat dan Laem Bentar Kecamatan Sitinjo yang telah turut membantu kami hingga pelaksanaan investigasi ini dapat kami selesaikan dengan baik.